Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tiada tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, NIM 12016109 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda harus menghadiri kuliah tersebut? Saya telah menghadiri 5 kali kuliah melalui Zoom Meeting, yang artinya saya selalu mengikuti perkuliahan Zoom Meeting mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Alasan saya menghadiri kuliah tersebut yaitu untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti pembelajaran pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta untuk mengikuti diskusi bersama untuk menambah ilmu dan wawasan saya mengenai topik-topik yang dibahas di dalam diskusi tiap minggunya. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Dan jelaskan materi yang sudah Anda video recordkan. Ya, saya selalu melakukan video record materi perkuliahan pada setiap pertemuan setelah ujian setengah semester, yaitu dari pertemuan 9 hingga pertemuan terakhir. Adapun materi-materinya, pertemuan 9 yaitu Customer Relationship Management, pertemuan 10 Teori Perilaku Konsumen 1, pertemuan 11 Teori Perilaku Konsumen 2, pertemuan 12 Ekuitas Merek 1, pertemuan 13 Ekuitas Merek 2, pertemuan 14 Kesan dan Pesan selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Jika iya, soal-soal apa yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing Manajemen? Alhamdulillah, saya mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Saya cukup kurang aktif dan saya lebih mengedepankan untuk menyimaknya materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan teman-teman. Bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Manfaat apa yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda peroleh dalam mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Kesan saya dalam mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester ini alhamdulillah sangat baik dan menyenangkan, dan pesan untuk Bapak dosen maupun mata kuliah ini ke depannya, semoga bisa selalu memberikan yang terbaik serta tak henti-hentinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswanya. Manfaat yang saya dapatkan sangat banyak, mulai kedisiplinan dari mengikuti jam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang dimulai pukul 6:30 setiap hari Jumat, manfaat pembelajaran dan ilmu yang diberikan Bapak dosen maupun hasil diskusi bersama, serta cara berpendapat dalam setiap mengikuti diskusi pembuatan video record. Dan insya Allah kedepannya saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya peroleh di mata kuliah ini dan menerapkannya di lingkungan masyarakat. Nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Beri argumentasi dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai yang Anda harapkan. Nilai akhir yang saya harapkan setelah mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester ini, yang pasti sama dengan seluruh mahasiswa, yaitu nilai terbaik, yaitu A. Karena menurut saya cukup pantas mendapatkan nilai yang terbaik, karena saya selalu menghadiri kelas Zoom Meeting dan ikut berdiskusi
serta mendengarkan jawaban teman-teman yang telah diberikan Bapak dosen dan teman-teman. Saya juga mengerjakan seluruh tugas video record pada tiap pertemuan dengan sangat baik, dan saya selalu bersikap dan berpakaian yang baik pada pertemuan, Zoom meeting maupun pembuatan tugas video record. Bagian B, pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic marketing dan manajemen. Coba saudara bacakan Ar-Ra'd ayat 21, An-Nisa ayat 9, ayat 29 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan dan artinya dan isi kandungannya. Hubungan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Pada surah pertama Ar-Ra'd ayat 21 yaitu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yassiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahim dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya, sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk, sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Pada surah An-Nisa ayat 9 itu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshallazina law taraku min kalfihim zuriyatan di'afan qafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungannya adalah memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mendiri belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dan janganlah kamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, pengambilan harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong,
dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Pada surah An-Nisa ayat 58 yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasannya perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar memimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu. Surah An-Nisa ayat 5 yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wakshuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum pernah mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Konsep Customer Relationship Management dalam Islam, surah-surah dalam Al-Quran yang ada menjelaskan konsep CRM. CRM Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah menjawab pedoman dan fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis, Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan, sebagai dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungannya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya, dan Dia menyuruh kalian apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam sebuah urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil. Jangan memihak atau jalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya. Jaga amanat dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan kalian. Hubungan dengan Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahim. Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. Bukhari dan Muslim. Jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Manfaat yaitu mendorong loyalitas pelanggan, yaitu CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website maupun melalui staf pemasaran produk. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional kerja, yaitu dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam berproses penjualan produk dan layanan. Kemudian mengurangi biaya produksi, yaitu penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelanggan terhadap pelanggan. Lalu ada meningkatkan time to market, yaitu penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, dan yang terakhir mendapatkan pendapatan secara optimal, yaitu dengan menerapkan sistem CRM yang tepat maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Fungsi dari CRM di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan customer centric. 2. Mengidentifikasikan faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. 3. Membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. 4. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. 5. Menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. 8. Membuat informasi yang berkaitan dengan pusat pelayanan dan penjualan dari customer. Apa yang dimaksud dengan dimensi CRM? Dimensi CRM terdapat 4 dimensi customer management. Sistem yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi customer management sistem dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan. Customer identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasikan pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan, serta bisa menjadikan ikatan yang saling menguntungkan. 2. Membangun daya tarik terhadap pelanggan, customer attraction. Hal ini bisa berbentuk berbagai cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Mempertahankan pelanggan yang ada, customer retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. 4. Pengembangan pelanggan, customer development, bisa dimaksudkan dengan memfasilitas pelanggan yang bisa memberikan customer baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat,
dan pendapatan seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen, seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Misalnya saja pekerjaan, karena untuk bekerja kita memerlukan seragam, jadi otomatis kita harus membeli pakaian suatu dengan apa yang kita butuhkan untuk bekerja. Selanjutnya, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Sikap konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Contohnya, ketika kita membeli baju, hal yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitasnya, karena kita tahu merek yang bagus itu apa saja. Jadi kita memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen? Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dengan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembeli. Pasar pemasaran harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu yang pertama A. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dan para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang B. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang terjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang C. Evaluasi alternatif. Model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. D. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. 1. Ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembelian merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembelian atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atau atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas. 2. Tindakan pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. 3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tersebut, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Berdasarkan teori berserta tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen, maka dapat kita ketahui bahwa yang pertama adalah
Terdapat masalah, misalnya saja kita sedang mengikuti suatu organisasi yang mana dalam kegiatan tersebut mengharuskan kita untuk memakai baju berwarna putih, sedangkan kita tidak mempunyai baju berwarna putih tersebut. Dan di sini menjadi masalah yang mengharuskan kita untuk membeli baju putih untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan pada surah Al-Isra ayat 29 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taz'al yadaka manglulatan ila unika wala tabsut ha kullal basti fataquda ma'lumam mahsyurah. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Pada surah Asy-Syu'ara ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunum minal muksyirin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Ayat 181 Asy-Syu'ara. Pada ayat 182 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qistasil mustaqim. Artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ayat 182 Asy-Syu'ara. Pada ayat terakhir 183 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhashun nasa asyiyahum wala ta'asyaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat 183 Asy-Syu'ara. Isi kandungannya Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran. Timbanglah dan lain. Kita sedang mengikuti suatu organisasi yang mana dalam kegiatan tersebut mengharuskan kita untuk memakai baju berwarna putih, sedangkan kita tidak mempunyai baju berwarna putih tersebut. Dan di sini menjadi masalah yang mengharuskan kita untuk membeli baju putih untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu mencari informasi di mana tempat yang menjual baju putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Pada tahapan yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif, yaitu untuk melihat model-model terbaru yang dapat menjadi referensi. Pada tahapan yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini yaitu kita harus memutuskan membeli atau tidaknya baju putih yang kita pilih. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidaknya kita terhadap baju putih yang sudah dibeli. Selanjutnya, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen. Pada surah Al-Isra ayat 29 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taz'al yadaka manglulatan ila unika wala tabsut ha kullal basti fataquda ma'lumam mahsyurah. Artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Pada surah Asy-Syu'ara ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muksyirin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Ayat 181 Asy-Syu'ara. Pada ayat 182, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qistasil mustaqim. Artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Ayat 182 Asy-Syu'ara. Pada ayat terakhir 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhashun nasa asyiyahum wala ta'asyaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat 183 Asy-Syu'ara. Isi kandungannya Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran. Timbanglah dan lainnya, dan janganlah kamu isi kandungannya adalah Asy-Syu'ara 181 sampai 183 adalah Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil dan lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak sedikit pun dalam takaran, timbang, dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Pada surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'diz zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Laut Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungannya adalah Allah menerangkan keadaan orang kafir dan orang beriman di akhirat. Pada ayat ini Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu Laut Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan kuwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengolah bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Pada surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima falak takhar wa ammas saila fala tanhar. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungannya adalah Allah SWT sangat melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang
terhadap anak yatim seperti mengambil haknya, yang tidak membolehkan kita untuk menghardik orang yang minta-minta seperti membentaknya karena miskin. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk saling menyayangi saudara semuslim kita. Selanjutnya, perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Ekuitas merek dalam Islam adalah suatu produk dengan citra Islam yang akan menumbuhkan keyakinan merek, brand faith, dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan mereka juga diperlukan karena agama adalah produk komoditas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama bagi konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan pikiran, dan lain-lain. Oleh karenanya, brand yang bersifat religius berasal dari nilai tertinggi yang memiliki keterlibatan produk tertinggi. Selain nilai-nilai emosional dan nilai-nilai rasional yang ditawarkan oleh brand agama adalah posisi utama sebuah merek brand dengan nama-nama yang baik, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau hadis. Perilaku konsumen dalam Islam adalah tindak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros, dan tidak pula kikir israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia adil dalam semua urusan. Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan nazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah SWT halalkanlah. Jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Ekuitas merek yang tinggi dapat memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu satu, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. 2. Perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. 3. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena mereka mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. 5. Merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Selanjutnya, pada dasarnya pembelian nama atau merek adalah sangat penting, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama addamal asma'a kullaha summa araddahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungannya ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik, Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam SAW. Dan jelaskan faktor mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan kelompok, referensi keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik para pribadi, yaitu usia pembelian dan tahap siklus hidup pembeli, pekerja, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli.
Keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi informasi pemasaran dan lingkungan sosial budaya, sedangkan faktor internal misalnya motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap, dan pengalaman. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi, situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk. Semuanya menentukan keputusan pembelian. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati dapat diabaikan sebagai unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzan galizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fir fa iza azamta fa tawakkallaha innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan pada video UAS kali ini. Kurang terlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.